Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minuna muttaquna shadiqun. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita tentang keluarga sakinah dengan subtema hak dan kewajiban istri dan suami. Seperti kemarin telah saya sampaikan bahwa pernikahan itu pada dasarnya adalah sebuah simbiosis mutualisme atau kerjasama yang saling menguntungkan. Istri akan mendapatkan kelebihan-kelebihan laki-laki dari suaminya, dan suami akan mendapatkan kelebihan-kelebihan perempuan dari istrinya. Dan untuk menjaga agar pernikahan ini menjadi saling menguntungkan, maka Islam menjelaskan tentang adanya hak dan kewajiban. Jadi ketika nanti suami istri itu masing-masing berkomitmen untuk menjalankan kewajiban-kewajiban mereka, itu adalah cara untuk memberikan hak pasangan, itu adalah cara untuk menjaga keadilan, sekaligus itu adalah cara mereka untuk bertakwa kepada Allah. Jadi caranya seorang laki-laki bertakwa kepada dalam pernikahan adalah dia mengerjakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, dan nanti kalau sudah punya anak sebagai ayah. Demikian juga cara bertakwanya perempuan dalam pernikahan adalah dia menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai istri, dan nanti kalau sudah punya anak adalah sebagai ibu. Kerjakan itu sebaik mungkin. Maka ketika Anda nanti mendapatkan pasangan Anda mengecewakan, Anda tidak patah arang karena Anda berniat untuk mencari nilai di sisi Allah. Begitu. Nah, kemarin sudah saya sampaikan bahwa untuk memahami konsep hak dan kewajiban ini seharusnya sudah difahami sebelum menikah. Berdasarkan satu riwayat, ketika ada seorang bapak yang membawa putrinya kepada Rasulullah untuk minta agar Rasulullah menasihati putrinya ini agar siap menikah. Ya Rasulullah, inna ibnati hadilam tatazawaj. Ya Rasulullah, anak perempuan saya enggak mau menikah. Maksudnya nasihatilah dia agar mau menikah. Kemudian Rasul mengatakan, ati abaki, taatilah bapakmu, ikutlah apa kata orang tuamu. Kalau mengikuti orang tua itu membuat orang tua senang, kenapa tidak dilakukan? Toh itu bernilai ibadah dan berbakti ke orang tua. Maka perempuan ini menjawab, la hatta tukhbiruni ma haqqal zawji ala zawjatihi. Saya tidak akan menikah Rasulullah sampai Anda memberitahukan kepada saya apa haknya seorang suami dari istrinya. Jadi nanti kalau saya sudah menikah, saya jadi istri, kewajiban saya apa? Nah, ini menunjukkan bahwa seharusnya orang menikah itu ya memahami kewajiban-kewajibannya. Nah, hari ini kita akan membahas apa saja hak dan kewajiban itu, karena apa yang menjadi kewajiban pasangan maka akan menjadi hak bagi pasangannya. Misalnya ketika hak kewajiban seorang suami itu hanya istri, dan ketika suami tidak mengerjakan kewajibannya, praktis istri tidak mendapatkan haknya. Demikian juga sebaliknya, kalau istri itu punya kewajiban dia tidak menjalankan, maka otomatis suaminya juga tidak mendapatkan haknya. 1-2 bulan, 1-2 tahun mungkin bisa bertahan, tapi setelah itu dijalani bertahun-tahun tetap akan membuat kita merasa tidak nyaman. Apa saja itu? Kalau kita urai sampai detail-detail jumlahnya bisa puluhan sampai ratusan. Tapi kalau diringkes kita mendapatkan 3 poin. Ya, jadi kalau diurai apa saja kewajiban istri, kewajiban suami itu bisa sampai ratusan mungkin. Tapi kalau kita simpulkan, kita padatkan itu cuma ada 3. Yang pertama, kewajiban suami adalah aryayah wa tauji, yaitu memimpin dan mendidik keluarga.
Jadi seorang suami kalau dia menikahi perempuan, maka dia berkewajiban mendidik istrinya ini dengan baik. Kenapa? Karena beban yang diperintahkan Allah kepada laki-laki itu besar. Ku anfusakum walikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Agar istri kita nanti tidak masuk neraka, berarti harus ada yang mengarahkan. Kamu harus melakukan ini, misalnya sholat, nutup aurat, agar kamu masuk surga. Dan kamu tidak boleh melakukan ini, misalnya menggunjing, menggibah, keluar rumah bajunya ketat misalnya, karena itu akan membuat kamu masuk neraka. Nah, jadi ketika seorang laki-laki menikahi perempuan, dia berarti siap memikul tanggung jawab itu, mendidik istrinya agar jadi soleh. Nah, banyak laki-laki tidak paham seperti ini. Jadi ketika dia menikah, yang dia lakukan adalah pagi hari berangkat kerja, sore hari seperti ini pulang, nanti uangnya dikasihkan istri, terus istirahat, besok kerja lagi, terus begitu. Jadi istrinya itu bergaul dengan siapa, ngomong apa, sholat atau tidak, keluar rumah pakai baju kayak apa, suami diem tok. Itu namanya tidak mendidik. Nanti istrinya tidak sesuai harapan, misalnya suami pulang, istri tidak di rumah, tidak pamit, terus dia marah-marah. Ra entuk ngono kuwi, wong dadi bojo lunga kok ora pamit, dosa kowe ora salehah. Menurut saya, laki-laki model begini itu tidak mendidik istri, tapi dia macake dalil gitu loh, nyalah-nyalahke. Jadi nganggo dalil nggo nyalahke. Tapi dia tidak melakukan proses untuk mendidik agar kowe nek metu kok omah ya pamit ya Dik ya. Mergane aku nek yang dalem ki nyawang wong sing luwih ayu saka kowe oke. Nah, Rasul mengatakan idza absara ahadakum imra'atan tu'jibuati ahlahum. Kalau kamu laki-laki melihat perempuan cantik di jalan kemudian kamu tertarik, pulanglah menemui istrimu. Berarti kan istri harusnya di rumah. Nanti kalau suami lihat perempuan cantik tertarik pulang ke rumah istrinya nggak ada, itu bisa jadi masalah. Maka kenapa istri dalam hal ini kalau mau pergi harus pamit suaminya agar tahu di mana istrinya berada. Nah, memang istrinya nggak di rumah, suaminya ya wis rasa mulih yang ngomong yang bojo. Diajari, dikandani. Jadi mayoritas laki-laki itu orang ngajari, orang ngandani, cuma sibuk golek duit. Nek bojone salah, disalahke nganggo dalil. Bagi saya itu bukan mendidik, itu macake dalil. Nah, dalilnya apa? Firman Allah surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin perempuan. Nah, salah satu arti dari memimpin ini adalah wal mu'addiduha idza wajad, dan mendidik ketika istrinya itu menyeleweng. Jadi memimpin dan mendidik keluarga itu kewajiban suami, maka haknya istri adalah dipimpin. Dididik itu haknya istri. Maka nanti kalau ada suami-suami yang tidak mengarahkan istrinya agar mengenal agama, berarti nanti istri itu merasa kebingungan, aku kudu piye. Ada kan orang menikah, laki-lakinya nggak ngomong dek, kayak yang pengajian ke meluo, nggak ikut, nggak diarahkan. Jadi istrinya ketika diajak temennya, yo mbak melu pengajian, saya ya tak ngomong karo bojoku. Nah, ada beberapa laki-laki istrinya minta izin pengajian nggak diizinkan. Padahal dia juga tidak mendidik. Kayak kudu manut aku ora ngentuk kowe mangkat pengajian berarti ra entuk. Istri taat. Tapi dalam hal ini jadi salah karena dia menikah bertahun-tahun nggak ngerti pembahasan agama tentang bagaimana cara menjalani rumah tangga yang baik. Jadi nanti dalam cerita ini perempuan-perempuan itu merasa pernikahannya tidak membahagiakan itu kalau dia merasa tidak dipimpin atau dididik suaminya. Saya menemukan perempuan-perempuan yang menderita dalam pernikahan karena suaminya nggak memimpin dan mendidik. Nah, jadi sampai pada level rumah kontrakannya sudah habis, terus dia ngomong sama suaminya, mas, di rumah kontrakannya wis entek loh mas, kono golek rumah kontrakan anyar. Itu suaminya tidak melakukan.
Istrinya ini yang nyari rumah kontrakan. Akhirnya, Mas, kowe entuk rumah kontrakan durung. Kayak aku wis entuk, Mas. Ya wis manut. Itu sampai golek duit nggawe kontrakan ya istri ini yang nyari. Sampai lama-lama loh aku duwe bojo ngopo nek ra tau ngambil keputusan, tidak pernah mengarahkan. Setelah berjalan bertahun-tahun, si istri biasa, engko nek aku tarian bojoku malah dheweke ora iso mutuske. Akhirnya mutuske sendiri lama-lama suaminya merasa tersinggung. Kowe iki ora nganggep aku dadi pemimpin, apa-apa mutuske dhewe, padahal selama ini ditunggu untuk memimpin enggak mimpin gitu loh. Jadi pemimpin itu mendidik dan mengambil keputusan. Saya bertemu dengan perempuan-perempuan yang hanya berani kepada suami karena suaminya nggak pernah mengambil keputusan. Sementara kewajiban istri agar seimbang adalah taat. Jadi semua dalil-dalil tentang perempuan soleha dalam keluarga itu adalah taati suamimu. Lau kuntu amiron ahadan ayah judali anlamar atau mar'atan tasudali zaujiha. Seandainya aku boleh memerintahkan makhluk itu sujud pada makhluk yang lain, maka aku akan perintahkan istri untuk sujud pada suaminya. Idza sholatil maratu khumsaha, jika seorang perempuan sudah sholat 5 waktu, wa shomat saroha, sudah puasa di bulan Ramadan, wa haidot farjaha, sudah menjaga kemaluannya dari perzinaan, wa ato'at zaujaha, dan sudah taat sama suaminya, kilalah, dikatakan pada apa, masuklah kamu ke surga dari pintu manapun. Fangduri aina anti min fa'inau jannatu wan nar. Lihatlah wahai istri bagaimana sikapmu pada suami itu adalah menentukan surga dan nerakamu. Kemudian riwayat yang lain mengatakan jika suami mengajak istrinya ke tempat tidur, maka istri harus memenuhi ajakan itu, kalau tidak dilaknat malaikat sampai subuh. Jadi dalil-dalil yang menjelaskan tentang posisi perempuan dalam rumah tangga itu taat. Fasolihatu qonitatun. Istri yang soleh adalah yang taat. Dan taat kepada laki-laki yang bertanggung jawab, yang takut kepada Allah, yang mengambil keputusan berdasarkan ilmu, itu baik-baik saja, nggak ada masalah. Jadi kalau taatnya istri kepada suami terasa berat, itu karena taat kepada laki-laki yang tidak bisa memimpin dengan baik. Tapi kalau taat kepada pemimpin yang baik itu baik-baik saja kok, nggak ada masalah. Jadi kewajiban suami memimpin dan mendidik keluarga. Kewajiban istri mentaati keputusan dan pendidikan suaminya selama tidak bermaksiat kepada Allah. Haknya istri berarti dipimpin dan dididik. Haknya suami berarti ditaati. Nah nanti di level ini rumah tangga itu bermasalah kalau perempuan yang merasa bingung karena suaminya tidak mimpin dan tidak ngambil keputusan. Sedangkan kalau dari sisi suami tidak nyaman di level ini adalah ketika dia perintah-perintah istri tapi ramanut. Sekira sandat mulai pengajian kono, koncomu pengajian kono ki wong ki senengane gibah-gibah. Tapi tetep melu pengajian, kan jadi jengkel kita sebagai suami. Terus kemudian suka cerita sama teman-temannya, mbak gue rasa ndak cerita to masalah rumah tangga, rasa mesti agak konco-koncomu cerita terus koncone update status hasil cerita itu, kan suaminya merasa aku pemimpinmu. Sampai pada level ketika suami itu ikut mertua dan ngajak istrinya ngontrak, dek yo ngontrak bareng. Itu banyak loh perempuan berjilbab sekalipun nggak mau, wis kepenak melu wong tuane apa kecukupan, nek padu mesti dibela bapak ibu wong nyangani wong tuane kok. Nah sekarang si suami itu pengen mandiri, yuk ngontrak yuk dek. Itu perempuan berjilbab pun banyak yang tidak mau loh mengikuti suaminya untuk ngontrak, padahal kewajiban dia taat kepada suami. Nah disinilah masalah-masalah rumah tangga muncul dari ketidaktaatan istri dan tidak adanya kemampuan suami memimpin di level ini.